Dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan, Nabi Sulaiman pernah mencari Ofir atau emas ke wilayah timur. Menurut kepercayaan dahulu, bahwa tanah tempat Sulaiman mendarat tersebut adalah Aurea Sarsensus atau disebut sebagai Golden Peninsula Malaya, tepatnya di area Ceylon dan Sumatera. Dan disinilah pangkal muasal haluan kapal diarahkan ke matahari terbit. Pada bulan Januari 2017, warga dikejutkan dengan kilatan cahaya terang pada puncak gunung ini yang waktu itu berlangsung selama beberapa hari. Warga juga merasa janggal karena gunung tersebut sudah tidak aktif. Orang-orang jadi semakin berspekulasi apakah mungkin itu adalah kilatan cahaya dari puing-puing emas yang disebut sebagai Pulau Ofir ini. Namun keterangan dari Prasasti Nalanda tahun 860 Masehi, Pulau Sumatera di Indonesia disebut juga sebagai Swarna Dwipa. Dalam bahasa Sanskerta berarti Pulau Emas. Ofir disebut sebagai pulau yang berselimut emas. Dahulunya, cerita emas dari negeri ini pernah diberikan kepada Raja Solomon atau Nabi Sulaiman sebagai upeti dari Raja Hiram. Kabarnya, jika dirupiahkan bisa mencapai 780.000 triliun. Sebelum membahas lebih jauh tentang dugaan letak negeri Ofir, rupanya negeri berselimut emas ini ada pada 3 petunjuk dalam 3 kitab suci, yaitu kitab suci dari agama Yahudi, dari agama Nasrani, dan agama Islam. Kata Ofir berasal dari bahasa Ibrani tua yang dikaitkan dengan emas atau perak. Dalam kitab Yahudi, kitab 1 Raja-Raja pasal 9 disebutkan bahwa Raja Solomon atau Sulaiman telah menerima 420 talenta emas dari Raja Tirus, negara selatan Lebanon yang bernama Hiram. Emas tersebut berasal dari negeri Ofir, negeri yang diberkati Tuhan dengan kekayaan emas dan kesuburan tanahnya yang hingga kini tidak disebutkan di mana letaknya. Sedangkan dalam kitab Nasrani diceritakan bahwa Raja Solomon menerima emas, perak, kayu cendana, mutiara, serta gading dari negeri bernama Ofir setiap 3 tahun. Ofir sendiri adalah suatu pelabuhan atau negara yang punya kekayaan berlimpah. Sementara dalam kitab suci agama Islam Al-Quran memang tidak disebut secara gamblang. Hanya saja dalam surat Al-Anbiya ayat 81 diceritakan bahwa kapal Nabi Sulaiman berlabuh di negeri yang diberkati. Kata negeri yang diberkati di sini tentu saja belum jelas di mana dan masih menjadi tanda tanya besar. Namun keterangan dari Prasasti Nalanda tahun 860 Masehi, Pulau Sumatera di Indonesia disebut juga sebagai Swarna Dwipa. Dalam bahasa Sanskerta berarti Pulau Emas. Petunjuk lain yaitu pegunungan yang sekarang bernama Gunung Talamau, posisinya dilalui oleh garis ekuator atau khatulistiwa, di mana hal tersebut menjadikan lokasi area ini mendapat sinar matahari dan curah hujan yang cukup sehingga layak disebut dengan tanah yang subur, sesuai dengan pemaparan negeri yang diberkati. Dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan, Nabi Sulaiman pernah mencari Ofir atau emas ke wilayah timur. Menurut kepercayaan dahulu, bahwa tanah tempat Sulaiman mendarat tersebut adalah Aurea Sarsensus atau disebut sebagai Golden Peninsula Malaya, tepatnya di area Ceylon dan Sumatera. Dan disinilah pangkal muasal haluan kapal diarahkan ke matahari terbit. Karena itu pada awal Masehi di antara tahun 90 sampai 168, seorang ahli matematika dan astronomi dari Alexandria bernama Claudius Ptolemaeus membuat ancar-ancar letak kawasan Kepulauan Timur. Waktu itu ia menyebut Sumatera dengan sebutan Taprobana, yang ternyata Taprobana ini merupakan pulau Sumatera dalam naskah kuno Yunani. Disimpulkan Ptolemaeus telah merancukan antara nama Ceylon dan Taprobana. Menurut ia waktu itu letak Ceylon dan Taprobana adalah sama. Sampai kemudian diluruskan oleh musafir berikutnya bahwa itu merupakan 2 tempat yang berbeda. Pada akhirnya Ptolemaeus sampai ke tanah yang ia cari yaitu Sumatera. Malah ia tercatat singgah di Palembang. Tempat singgahnya ini ia sebut sebagai negeri Barosai, yang waktu itu diduga sebagai kota pelabuhan tertua di Sumatera yang bernama Barus, di mana kapur Barus diperjualbelikan. Lalu kaitannya dengan Pulau Sumatera lainnya dalam cerita rakyat Minangkabau adalah Blada Cinduamato, yaitu Pulau Sumatera disebut sebagai Pulau Ameh atau Emas.
sedangkan pada cerita rakyat Lampung disebut dengan Tanomas. Banyak sekali nama-nama yang melekat untuk Pulau Sumatera sebagai personifikasi dari emas. Seperti yang telah diceritakan dalam kitab agama Nasrani sebelumnya, bahwa kargo yang diterima Nabi Sulaiman berisi emas, perak, batu mulia, gading gajah, kayu algum atau cendana, serta mutiara. Sumatera disebut sebagai penghasil emas. Jauh sebelum Belanda datang dan mengeruk emas Sumatera, perdagangan emas dari pulau ini sudah berlangsung lama. T.M. van Leeuwen memberikan gambaran lebih komplit soal produksi logam mulia dari Sumatera. Di Journal of Geochemical Exploration edisi ke-50 tahun 94, ia memperkirakan total emas yang dikeruk dari Sumatera sejak eksplorasi Belanda tahun 94 mencapai 91 ton dan perak sebanyak 937 ton. Para pedagang berbagai negeri juga memburu emas yang banyak diperdagangkan di pelabuhan. Logam mulia ini diduga dibawa dari sungai-sungai yang berhulu di sekitar Bukit Barisan. Ada keyakinan masyarakat sekitar pegunungan Bukit Barisan masih banyaknya gunung emas yang tersimpan secara mistis yang akan terbuka pada waktunya. Dalam buku baru 1000 tahun yang lalu, pada tahun 2003, Marie-France de Poizat dan Daniel Perret menyebutkan pengelana Tom Pyers pada awal ke-16 mencatat bahwa emas diperdagangkan di seluruh pelabuhan di Sumatera, terutama di Barus. Untuk perak sendiri, hingga sekarang masih ada tambang perak dekat Gunung Talamau, di mana perhiasan perak dibuat oleh para pengrajin asli Kota Gadang, Agam Sumba. Sedangkan kayu algum cendana di Pulau Sumatera dari zaman dulu kala sudah dikenal sebagai penghasil kayu yang dibuat wewangian. Kayu yang menghasilkan wewangian tersebut adalah endemik area ini. Kayu ini pada masa lalu tidak tumbuh di belahan bumi manapun terkecuali di sini. Sedangkan gading gajah untuk upeti Raja Sulaiman juga kemungkinan besar diambil dari spesies gajah Sumatera yang menjadi ciri khas tersendiri untuk pulau ini. Sementara Amelia Marsden dalam bukunya History of Sumatra pada tahun 1783 juga menyebutkan Sumatera diduga sebagai Opir, tempat armada Solomon atau Nabi Sulaiman mengambil muatan emas dan gading. Gunung Opir yang diduga Gunung Talamau adalah gunung api tidak aktif dengan ketinggian 2919 mdpl. Gunung ini memiliki puncak bernama Puncak Trimarta yang pernah memancarkan fenomena unik, karena pernah ada kilatan cahaya seperti emas dari puncaknya. Tidak hanya itu saja, gunung yang berdampingan dengan Gunung Paseman ini juga memiliki 13 telaga yang dinilai mistis bagi penduduk sekitar. Pada bulan Januari 2017, warga dikejutkan dengan kilatan cahaya terang pada puncak gunung ini yang waktu itu berlangsung selama beberapa hari. Sempat panik dengan cahaya yang berulang di Gunung Talamau, warga juga merasa janggal karena gunung tersebut sudah tidak aktif. Orang-orang jadi semakin berspekulasi apakah mungkin itu adalah kilatan cahaya dari puing-puing emas yang disebut sebagai Pulau Ophir ini. Walaupun sudah diteliti oleh banyak ahli sejarah dan juga para ahli yang terkait di bidangnya, pulau yang dikabarkan diduga berada di Pulau Sumatera saat ini tentu saja masih dicari keberadaannya dan sampai sekarang masih menjadi misteri.